Cons menggelengkan kepalanya dan bergumam, aku tidak ingat. Kurasa aku melihatnya dalam mimpiku. Di mana? Tanya Lu Zhou. Cons menggelengkan kepalanya dan bergumam, aku tidak ingat. Kurasa aku melihatnya dalam mimpiku. Lu Zhou terdiam. Aku melihatnya dalam mimpiku. Ketika dia melihat bahwa Cons telah kembali normal dan baik-baik saja kecuali 8 meridian luar biasanya, dia berkata, Yuan, Baik, Tuan. Katakan pada semua orang untuk fokus berlatih selama setengah tahun. Mereka bebas untuk memotong bunga teratai mereka. Saling membantu, tetapi lakukan sesegera mungkin. Selain itu, kalian tidak boleh mengajari Cons metode kultivasi dengan cara apapun. Yuan, kecil memahami bagian pertama, tetapi dia bingung dengan bagian kedua. Dia hendak bertanya ketika Lu Zhou berkata, jika tidak ada hal lain, kamu boleh pergi. Baik, Tuan. Yuan, kecil menarik Cons menjauh dari paviliun timur. Paviliun sebelah timur kembali hening. Lu Zhou berpikir, jika ada kultivator daun 9 atau daun 10 di dunia ini, di mana mereka sekarang? Tahap 10 daun hanya ada dalam buku-buku kuno. 1000 alam berputar. Lu Zhou melirik dashboard sistem. Pusaran 1000 alam dihargai 500.000 poin prestasi. Dia harus mencapai tahap 9 daun terlebih dahulu sebelum bisa membeli pusaran 1000 alam. Jelas, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Poin prestasi terus disimpan, tetapi tidak dapat digunakan. Lu Zhou memejamkan matanya dan melanjutkan latihannya dengan kaki bersilang. Pagi berikutnya. Di luar paviliun timur. Zhu Honggong, dari distrik ke-8 lama, berkeliaran seperti gelandangan pengangguran. Selamat pagi, kakak kelima. Kakak kelima, kau terlihat lebih cantik dari kemarin, kata Zhu Honggong sambil tersenyum nakal. Zhao Yue sedikit mengerutkan kening. Kakak ke-8, jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan sebelum berbisik, kakak senior kelima, apakah kau telah memutus teratai emasmu? Belum, ada apa? Tanya Zhao Yue. Aku hanya bertanya. Gila. Zhao Yue menatapnya dengan ekspresi rumit lalu pergi. Ketika melihat Yuan, kecil dan Cons berkeliaran, dia menyapa mereka, adik junior kecil. Kakak tertua ke-8. Adikku tersayang, kamu terlihat lebih cantik dari kemarin, kata Zhu Honggong. Hehe, benarkah begitu? Dia berjalan menghampiri Yuan, kecil dan bertanya dengan suara rendah. Adikku, apakah kau telah memotong bunga lotusmu? Tidak, memangnya kenapa? Saya hanya bertanya, kata Zhu Honggong dengan santai. Yuan, kecil memutar matanya ke arahnya dan berkata, membosankan. Dia menarik Cons dan berlari menuju bagian belakang gunung. Seperti yang diduga, mereka bahkan tidak memotong. Kalian mau menipu saya agar memotong duluan? Jangan harap, kalau kalian tidak memotong, saya juga tidak akan memotong. Tidak, itu tidak benar. Jika saya memotongnya lebih awal, saya bisa membudidayakannya kembali lebih awal. Tidak baik jika terus membiarkannya berlarut-larut. Zhu Honggong menatap punggung Yuan, kecil yang menjauh. Dia mengelus dagunya dan berpikir sejenak sebelum berkata, aku akan bertanya pada kakak ketiga. Tepat ketika dia hendak pergi ke lapangan latihan di tengah gunung, sebuah suara terdengar dari belakang. Adik junior ke-8, kemarilah. Saudara keempat. Zhu Honggong melihat Ming Xiyin melambai padanya dari jauh. Mata Zhang Xuan berbinar saat dia berjalan mendekat. Dia membungkuk dan berkata, kakak senior keempat, apakah kau telah memotong bunga lotusmu? Mengapa? Ming Xiyin berbeda dari yang lain. Saat mendengar pertanyaan ini, ia langsung menjadi waspada. Hanya bertanya saja. Jangan bertanya lagi, kakak senior keempat akan membantumu hari ini. Kau baru saja membentuk wawasan 100 kesengsaraan dan belum memiliki daunnya. Semakin cepat kau memotongnya, semakin cepat kau bisa bereinkarnasi. Ah, hentikan. Ayo pergi. Kalau soal memutuskan hubungan dengan bunga teratai seseorang, biasanya orang tidak bisa melakukannya sendiri. Sebaliknya, mereka saling membantu. Kau membantuku, aku membantumu. Itulah yang dilakukan keempat tetua. Aku bicara padamu. Bagaimana menurutmu? Ya. Zhu Honggong mengangguk. Dia jelas tidak tega menusuk dirinya sendiri. Ming Xiyin mencengkeram kerah bajunya dan menyeretnya ke arah paviliun selatan. Saat mereka memasuki ruangan, dia berkata, panggil avatar kalian. Jangan khawatir, kait pemisahku cepat dan akurat. Semuanya selesai dalam sekejap. Ming Xiyin membalikkan telapak tangannya, dan kait pemisah melayang di atas telapak tangannya. Mereka yang tidak memiliki senjata tingkat surga tidak akan mampu memutus teratai mereka. Aku harus menebas senjata tingkat bumi dan mistik beberapa kali. Beberapa dari mereka berada dalam kondisi yang mengerikan. Mereka tidak akan mampu memutus teratai mereka bahkan setelah waktu yang lama. Kenapa kau berkeringat banyak sekali? Cepat, panggil avatarmu. Dia berbalik dan lari. Dia mendobrak pintu dan berlari keluar dari paviliun. Mencoba lari. Sosok Ming Xiyin berkelebat saat ia memanggil avatarnya. Wiz, ia muncul di hadapan Zhu Honggong bersama avatarnya. Ming Xiyin meraih Zhu Honggong. Aku membantumu. Tidakkah kau malu untuk lari? Kau seorang pria, namun kau begitu takut.
Lihatlah kakak kedua, dia adalah pahlawan sejati. Lagi pula, kakak kedua tidak memiliki pil penyelamat saat dia memotong teratainya. Kakak kedua adalah orang pertama yang benar-benar memotong teratainya. Kakek ke-8, percayalah, tunjukkan keberanianmu. Aku baru pemanasan. Air mata mengalir deras di wajah Zhu Honggong. Dia memanggil avatarnya dengan enggan. Kakak senior, pelan-pelan. Saat avatarnya muncul, kait pemisah Ming Xiyin bersinar dengan pancaran keemasan saat menebas teratai emas Zhu Honggong. Desis. Ah! Ratapan yang terdengar seperti babi yang disembelih bergema di paviliun selatan. Begitu teratai emas mendarat, bagian atas wujud Zhu Honggong kembali ke tubuhnya. Pada saat itu, Ming Xiyin menggaruk kepalanya dan bertanya, "Yang ke-8 tua, kurasa kau belum meminum pil penyelamat pemutus teratai." Matanya berputar ke belakang dan dia pingsan. Ming Xiyin terdiam, dia mengeluarkan pil penyelamat dan memasukkannya ke mulut Zhu Honggong. Kemudian, dia mengeluarkan pil penumbuh daun dan memasukkannya ke mulut Zhu Honggong. Dia menggendong Zhu Honggong kembali ke kamar dan melemparkannya ke atas ranjang. Kau beruntung sekali, hasil penelitian terbaru Akademi Biduk Besar semuanya milikmu. Meskipun pil penumbuh daun ini tidak sebagus yang dimakan Cons, tapi lumayan juga. Jika kau meminumnya bersamaan dengan pil penyelamat nyawa, kau bisa menumbuhkan daun secara alami. Dia menunggu di ruangan itu untuk beberapa saat. Ketika dia melihat kondisi Zhu Honggong telah stabil, dia berbalik dan pergi. Saat ia hendak meninggalkan rumah, ia melihat Pan Zong dan Zhou Jifeng menyelinap melewatinya. Hei, apakah kamu ingin memotong bunga lotusmu? Aku akan membantumu secara gratis. Ah, tidak, kita tidak membutuhkannya. Tuan Ford, silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Pan Zong dan Zhou Jifeng berbalik dan berlari. Kasihan Tuan ke-8. Ternyata, memutus ikatan batin sangatlah menyakitkan, bahkan lebih menyakitkan daripada bunuh diri. Siapa yang sanggup menanggungnya? Mereka berdua merasa senang karena telah memilih opsi kedua. Ming Xiyin mengangkat bahu tak berdaya ketika melihat mereka berdua pergi. Old Ford. Kakak ketiga. Ming Xiyin berbalik dan melihat Duan Museng berjalan ke arahnya dengan tombak penguasa di tangannya. Ekspresinya muram. Tuan Empat Tua, aku sudah memikirkannya sepanjang malam, dan akhirnya aku berhasil memecahkannya, kata Duan Museng. Apa yang kau simpulkan, kakak senior ketiga? Tanya Ming Xiyin dengan senyum menjilat. Sesama murid hendaknya saling membantu. Kamu membantuku, dan aku akan membantumu. Bagaimana menurutmu? Duan Museng bukanlah orang yang takut akan rasa sakit. Namun, akan jauh lebih mudah untuk memutus lotus sendiri dengan bantuan orang lain. Sebagian besar sekte di dunia kultivasi memutus lotus mereka dan melakukan kultivasi ulang. Tidak akan lama lagi sebelum paviliun langit jahat tertinggal. Kita tidak boleh tertinggal. Kakak senior ketiga, aku bisa membantumu. Tapi, bagaimana kau akan melakukannya untukku? Tanya Ming Xiyin dengan perasaan bersalah. Tentu saja, dengan tombak overload. Duan Museng berkata dengan percaya diri, teknik tombak penguasa saya sudah mencapai puncaknya. Saya dapat melepaskan 100 tombak energi dalam waktu singkat. Itu lebih dari cukup untuk memutus teratai emas. Ming Xiyin, petik 2. Adik junior keempat, kenapa kau berkeringat banyak sekali? Jangan khawatir, aku tidak akan bersikap lunak padamu. Aku sudah mensimulasikan berbagai teknik tombak dalam pikiranku. Cara terbaiknya, petik 2. Sebelum Duan Museng selesai berbicara, dia merasakan hembusan angin. Kakak keempat, aku perintahkan kau sebagai kakak senior untuk kembali ke sini. Ming Xiyin terbang menuruni gunung dengan kecepatan kilat. Siapa sih yang sanggup menahannya?